Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Bismillahi ma sya'allah, la yasuku khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala asrafil sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kami hormati dan kami ta'zimi para masyayikh, para guru, para sepuh, wabil khusus Hadratus Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Mukhtarom Ahmad selaku Rais Suriah MWCNU Pakom Modung, yang sangat saya hormati dan saya ta'zimi Hadratul Mukarram Hadratus Syekh Kiai Fakhrul Razi Adnan, beliau selaku Ketua Tanfidiyah MWCNU Pakom Modung Bangkalan, yang juga sangat saya hormati dan ta'zimi. Para hadirin, para pemirsa dimanapun Anda berada, yang juga saya hormati, yang insyaallah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini, insyaallah malam ke-13 kita berpuasa, kita masih ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melaksanakan beberapa kewajiban, yaitu kewajiban berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita pun juga sudah selesai melaksanakan kegiatan sunnah-sunnah Rasul, yaitu melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Semoga semua amal yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di bulan suci Ramadan ini banyak sekali hikmah-hikmah, nikmat-nikmat agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya orang yang hadir di majelis ilmu, utamanya majelis ilmu yang ada di bulan Ramadan, itu pahalanya dianggap seperti setiap langkahnya itu dianggap seperti ibadah selama 1 tahun. Yang disampaikan salah satu maqalah, man hadara majlisan min majalisil khair fi Ramadan
kataballahu lahu bikulli qadamin ibadatas salah. Siapa-siapa orang yang hadir di majelis dari beberapa majelis kebaikan, majelis pengajian ataupun majelis-majelis lainnya, di khususnya di Ramadan, di bulan suci Ramadan ini, maka Allah memberikan pahala ganjaran setiap langkahnya itu dihitung sebagai ibadah selama 1 tahun. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami memulai pengajian kitab di malam hari ini, saya sedikit menyampaikan beberapa hikmah dan nikmat-nikmat agung yang ada di bulan suci Ramadan ini. Apakah hikmah atau nikmat yang agung yang luar biasa yang akan kita raih di bulan suci Ramadan ini? Yang pertama adalah dengan kita ditakdirnya kita bisa melaksanakan ibadah suci Ramadan dengan berpuasa. Itu adalah suatu nikmat yang agung, yang luar biasa sebelum amalan-amalan yang lain. Ulama mengatakan bulu syahri Ramadan wa syiyamihi nikmatun azimah ala man aqdarahu Allahu alaihi. Menggapai bulan suci Ramadan dan bisa melaksanakan puasa, yaitu sebuah nikmat yang sangat agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Bagi orang yang mana Allah takdirkan untuk bisa melaksanakan puasa tersebut. Alhamdulillah bagi kita yang melaksanakan mulai awal sampai sekarang melaksanakan bulan suci Ramadan, berarti oleh Allah itu ditakdirkan untuk bisa melaksanakan perintah Allah yang berupa puasa. Itu sebuah nikmatun azimah, nikmat yang sangat agung daripada nikmat-nikmat yang lain. Karena tentunya banyak di luar sana orang yang tidak bisa melaksanakan berpuasa. Kita lihat di jalan-jalan banyak orang yang tidak berpuasa dan sampai dia berani menampakkan dirinya tidak berpuasa. Nah, orang seperti itu orang yang tidak ditakdir oleh Allah untuk melaksanakan puasa sebab dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita sudah bisa melaksanakan puasa, berarti Allah memilih kita untuk bisa melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan dengan ungkapan alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa yang sangat saya hormati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan ini selain kita juga untuk dituntut untuk berpuasa, menahan lapar dan minum, bukan hanya itu yang kita diperintahkan oleh Allah. Selain itu, apa yang diperintahkan oleh Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa siyam minat ta'ami wasyarab, innama siyamu minal lawi warrufs. Apa kata Nabi? Puasa itu bukan hanya menahan lapar dan minum saja. Jadi puasa itu sesungguhnya adalah menahan dari setiap perkataan-perkataan yang sia-sia dan perkataan-perkataan yang kotor. Jadi banyak, Nabi mengatakan betapa banyak orang yang berpuasa tapi hanya menahan lapar dan minum saja. Jadi karena dia hatinya dia berbicara kotor dalam hatinya, lisannya pun begitu, tidak bisa menahan syahwatnya, maka dia hanya dapat menahan lapar dan minum, tapi pahalanya tidak diraih olehnya. Naudzubillahi min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari semua hal-hal yang buruk.
Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang buruk untuk kita tidak laksanakan, semoga. Para pemirsa yang sangat saya hormati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini pun juga puasa pahalanya itu pun tidak terhitung. Jadi pahala puasa khusus bulan puasa ini tidak terhitung pahalanya. Siapa yang bisa mengetahui pahalanya bulan puasa? Yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam maqalah, bulan puasa adalah bulanku, kata Allah. Dalam disebutkan dalam maqalahnya, Ibnu Umar mengatakan, as-siyamu lillah la ya'lamu tsawabu illallah. Jadi puasa ini hanya milik Allah. La ya'lamu tsawab, tidak ada yang tahu berapa pahala yang diraih bagi orang yang melaksanakan puasa ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di sisi lain beberapa nikmat agung, nikmat di bulan puasa ini adalah puasa dan Al-Quran itu bisa memberikan syafaat kelak di hari kiamat. As-siyamu wal Qur'anu yasfi'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Jadi bulan puasa kita dan kita membaca Al-Quranul Karim itu nanti akan memberikan syafaat di hari kiamat kelak. Di hadis yang lain dikatakan, ya Rabbi manatu ta'ama wa syahwat bin nahar. Yaqulu siyamu ya Rabbi manatu ta'ama wa syahwat bin nahari. Jadi puasa mengatakan, ya Rabbi, berkata kepada Allah, ya Rabbi manatu ta'am wa syahwat, gara-garaku, kata bulan puasa ini, gara-garaku orang-orang itu mencegah untuk makan, mencegah untuk minum, wasyahwat, dan juga mencegah untuk melaksanakan syahwatnya, melaksanakan keinginannya. Itu kata bulan puasa gitu. Dan apa yang dikatakan oleh Quran, wa yaqulul Quran mana'tuhu an-nauma bil laili. Quran pun begitu mengatakan kepada Allah, dengan sebabku, kata Al-Quran, dia mencegah tidur dia mencegah tidur di waktu malam karena dia sibuk membaca Al-Quran tadarusan. Maka puasa dan Al-Quran meminta kelak diberikan syafaat untuk bisa mensyafaati hamba Allah yang melaksanakan puasa dan membaca Al-Quranul Karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua mulai awal sampai sekarang, kita malam ke-13 ini bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan tuntas, dengan ikhlas, dan di waktu malam kita bisa membaca tadarus Al-Quranul Karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa yang sangat saya hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali pada pengajian malam hari ini. Yang ingin saya baca sekelumit, yaitu kitab Nasahihul Ibad yang dikarang oleh Al-Imam Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, yang dikenal dengan Imam Nawawi Al-Bantani. Jadi beliau seorang ulama Indonesia yang bertempat, beliau dilahirkan di Kampung Tanara di Banten, dan beliau salah satu guru ulama muassis Nahdlatul Ulama. Beliau pun wafat ada di Mekah, ya insyaallah ada di pemakaman Ma'la
Semoga kita mendapatkan aliran barokah beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Para jemaah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Imam Nawawi ini mengarang kitab Nashahul Ibad, nasihat-nasihat bagi hamba-hamba Allah. Ini mensyarahi kitabnya Al-Imam Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Alal Munabbihati Alal Istidadi Liyaumil Ma'ad. Jadi kitab-kitab perhatian untuk persiapan kita kelak untuk menjumpai hari kiamat. Jadi ini mensyarahi kitabnya Syekh Shihabuddin Abdul Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad Al-Asqalani Al-Misri Asy-Syafi'i. Kitab ini berisikan beberapa nasihat-nasihat. Dalam muqaddimah beliau mengatakan wa jumlatul maqalat mi'atani wa arba'asyar. Jadi nasihat-nasihat ini terdapat 214. Di antaranya akhbarun khamsatun wa arba'una, ada 45 yang berupa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal bawaqi athar, dan sisanya yaitu berupa asar, yaitu makalah-makalah sahabat dan makalah-makalah ulama. Dan diterangkan dalam salah satu keterangannya, wa na'ni bil akhbari aqwalan nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud oleh Imam Nawawi ini dengan bil akhbar adalah dau-dau sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bil athari aqwal as-sahaba wat tabi'in, dan sisanya adalah dau-dau yang disampaikan oleh para sahabat Nabi dan para tabi'in. Para pemirsa yang sangat saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Fal maqalatul ula minal munabbihati as-sunaiyah ma ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khaslatani la syai'a afdal minhuma al-imanu billahi wan naf'u lil muslimin. Nasihat yang pertama yang disampaikan oleh Imam Nawawi ini yaitu berupa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khoslatani la syai'a afdalu minhuma. Ada dua perkara yang tidak ada suatu amalan lain. La syai'a, tidak ada suatu amalan lain, afdalu minhuma, yang lebih utama dari dua perkara ini. Kata Nabi, apa dua perkara ini? Al-imanu billahi wan naf'u lil muslimin. Yang pertama adalah al-imanu billah, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, yang patut disembah dengan sebenar-benarnya disembah. Para hadirin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jadi memang dua perkara ini, pertama adalah iman, khususnya di bulan puasa. Kita kalau tidak beriman, maka puasa kita tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syaratnya pertama, orang yang berpuasa adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dengan kita tidak beriman, maka semua apapun yang kita lakukan, baik pekerjaan apapun, kebaikan apapun, kelak di hari kiamat tidak akan mendapatkan apa-apa, akan sia-sia. Itu saking pentingnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 2, wan naf'u lil muslimin. Dua perkara yang sangat lebih utama, tidak ada suatu amalan lain yang lebih utama, yaitu adalah memberi manfaat kepada orang muslim yang lain. Jadi memberikan manfaat kepada sesama manusia, khususnya sesama akhul Islam wal muslimin, sesama Islam, sesama iman, kita saling memberikan manfaat. Ini adalah suatu hal yang sangat mulia dan lebih afdol dari perkara-perkara yang lain. Bagaimana cara kita untuk memberikan manfaat kepada orang lain? Ini disarai oleh di Imam Nawawi bil maqali. Yang pertama, kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain bil maqali dengan ucapan-ucapan. Mau'idatul hasanah. Jadi orang yang bisa berceramah maka memberikan mau'idah kepada orang lain, itu memberikan manfaat kepada orang lain. Atau orang tuanya mendidik anaknya, ini termasuk memberikan manfaat kepada orang lain dengan ucapannya. Bisa berupa bil maqali, dengan sebuah ucapan-ucapan. Au bil jihati, atau memberi manfaat kepada orang lain itu bisa menggunakan jabatannya. Jadi semisal kita mempunyai jabatan, mulai dari yang terendah, kita mempunyai jabatan kepala desa, kita bisa memberikan manfaat kepada rakyat kita, memberikan bantuan, mensaranai apapun yang diperlukan oleh masyarakat sekitar. Itu bila menggunakan bisa bisa menfaati kalau dengan pangkatnya, atau menjadi pejabat di negara, itu bisa memberi manfaat kepada wakil-wakilnya, wakil rakyat, ya. Itu salah satu contoh memberikan manfaat kepada orang lain. Awil bil mali, atau dengan hartanya. Jadi kita bisa memberikan manfaat melalui harta kita. Kita mempunyai harta yang lebih yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa membantu orang lain, memberikan sedekah kepada orang lain, membantu pembangunan madrasah, membantu pembangunan pondok-pondok pesantren, ataupun membantu yang lain dengan harta kita. Ini juga termasuk manfaat, bisa manfaat kepada orang lain, yaitu termasuk dua perkara hal yang sangat afdol, yang lebih utama daripada perkara-perkara yang lain. Yang selanjutnya, yang manfaat kepada orang lain adalah awil bil badani, dengan badan kita. Kita tidak bisa memberikan mau'idatul hasanah kepada orang. Umpamanya kita tidak mempunyai pangkat sama sekali, kita tidak menjadi perangkat desa, tidak menjadi wakil rakyat, tidak menjadi presiden, ataupun tidak menjadi pejabat apapun. Awi bil mali, atau kita tidak mempunyai harta sama sekali, tidak mempunyai harta, kita makan saja sudah cukup umpamanya, maka kita pun masih bisa untuk memberikan manfaat kepada orang lain, yaitu dengan tenaga kita sendiri. Misalnya kita bisa membantu berdirinya masjid, bisa membantu berdirinya pondok pesantren, membantu tetangga yang membutuhkan tenaga kita. Ini pun termasuk anfa' wan naf'u lil muslimin, memberikan manfaat kepada orang muslimin. Para pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Mauidhah yang nasihat yang selanjutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha la yanwi dzulmah ala ahadin ghufira lahu ma jana wa man asbaha yanwi nusratal mazlum wa qada'a hajatil muslimi kanat lahu ka'ajri hajjatin mabrurah. Nasihat yang selanjutnya, daur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbaha la yanwi dzulma ala ahadin ghufira lahu ma jana wa man asbaha yanwi nusratal madlum wa qada'a hajatil muslim kanat lahu kajri hajatin mabrurah. Barang siapa di waktu paginya, di waktu pagi dia tidak ada niat dalam hatinya, bangun tidur umpamanya dia tidak ada niat dalam hatinya untuk melakukan kedoliman kepada siapapun. Jadi kita bangun tidur, kita niat dalam hati tidak akan melaksanakan, tidak melakukan kedoliman kepada orang lain di waktu pagi itu ketika bangun tidur. Maka dengan niat seperti itu, ghufira lahu ma jana, maka Allah mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan. Alhamdulillah, dengan niat saja yang baik kita sudah mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man asbaha yanwi nusratal madlum, dan barang siapa orang yang di pagi hari itu juga berniat nusratal madlum, untuk membantu orang lain, untuk membantu orang lain, wa qada hajatil muslim, atau melaksanakan membantu hajatnya orang muslim, kanat lahu ka'ajri hajjatin mabrurah, maka dia mendapatkan pahala seperti dia pahalanya orang yang berangkat haji yang mabrur. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa yang sangat dirahmati oleh Allah, jadi dengan niat saja kita bangun tidur dengan niat tidak melakukan kedoliman kepada orang lain, tidak mengganggu sanak famili, tidak mengganggu tetangga kita, ini oleh Allah dosa kita akan diampuni, dosa-dosa yang telah lalu. Wa man asbaha yanwi nusratal madlum, dengan kita juga niat di waktu pagi, jika umpamanya nanti kalau ada orang yang mendolimi orang, maka saya akan menolong orang tersebut. Dengan kita niat seperti itu, dan ternyata keesokan ada orang yang melakukan kedoliman dan kita membantunya, maka oleh Allah dibalas seperti mendapatkan pahala seperti orang yang haji mabrur. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada daud Sayyidina Ali karamallahu ta'ala, la yatrukun nasu syai'an min dinihim liistilahi dunyahum illa fatahallahu alaihim ma huwa adarru min. Jadi tidaklah suatu yang ditinggalkan manusia dari agamanya karena dia mendahulukan dunianya, kecuali Allah membuka perkara yang lebih berat dalam urusan dunianya. Jadi kalau kita ada perkara dunia itu dilebih dahulukan daripada perkara agama, maka Allah akan memberikan balasan atau memberikan keruwetan yang lebih banyak lagi untuk masalah dunianya. Jadi dengan kita niat tadi menolong orang-orang yang dizalimi, maka oleh Allah diberikan
ganjaran pahala yang besar, yaitu disamakan orang yang haji mabrurah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, wa qala alaihi salam, dan selanjutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul ibadi ila Allah ta'ala anfa'un nasi linnas wa afdalul a'mali idkhalus surur ala qalbil mu'min yatrudu anhu ju'an aw yaksifu anhu karban aw yaqdi lahu dainan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi, ahabbul ibadi ila Allah ta'ala anfa'un nas linnas. Yang paling dicintai hambanya Allah, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala adalah anfa'un nasi linnas, orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Ini contoh ini adalah hamba yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa afdalul a'mali idkhalus surur 'alal qalbil mu'min. Dan paling utamanya amal, paling utamanya amal adalah idkhalus sururi 'alal qalbil mu'min, memasukkan rasa kebahagiaan ke dalam hatinya orang mukmin. Seperti apa contohnya memberikan kebahagiaan kepada orang mukmin? Yaitu yatrudu anhu ju'an, dia memberikan menghilangkan rasa lapar orang lain, memberikan mengeluarkan rasa lapar orang lain, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Jadi di bulan suci Ramadan ini kita apabila memberikan makan kepada orang lain, pahalanya tentu luar biasa. Yang disabdakan oleh Nabi, man fatara shaiman kutiba lahu mislu ajri shaim la yanqusu min ajri shaim syai'un. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, barang siapa memberikan buka, memberikan makanan bagi orang yang berpuasa, tentunya di bulan suci Ramadan, kutiba lahu mislu ajri shaim, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa tadi. Jadi dia mendapatkan pahala sendiri yang berpuasa karena dia memberikan makanan kepada orang lain untuk berbuka. Dia juga mendapatkan pahalanya orang yang tadi berpuasa yang kita beri makan. Terus la yanqusu min ajri shaim syai'un, dan orang yang tadi berpuasa itu tidak dikurangi sama sekali pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap. Jadi kita yang berpuasa tetap mendapatkan pahala karena, dan kita memberikan makanan kepada orang lain, kita mendapatkan pahala lagi. Kita mendapatkan pahala lagi karena memberikan makan orang lain, sedangkan orang tadi yang diberi makan oleh kita tidak berkurang sama sekali pahalanya karena tadi kita sudah mendapatkan pahala darinya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dari sabda Nabi ini, yatrudu anhu ju'an, termasuk perbuatan-perbuatan amal yang paling bagus, yang paling afdal adalah memasukkan rasa hati kepada kebahagiaan dalam hati orang lain. Contohnya tadi dengan memberikan makan orang yang sedang berpuasa. Kalau dalam sini contohnya memberikan makanan kepada orang yang sedang lapar. Jadi kalau kita di tengah jalan melihat orang tua renta, orang sepuh, kadang orang kalau di luar-luar itu banyak orang sepuh yang masih bekerja. Dia mulung, dalam petik kita dia pemulung, sudah sepuh, sudah nenek-nenek, sudah kakek-kakek, tapi dia bersungguh-sungguhnya, semangatnya luar biasa. Lah kita beri makan beliau itu. Nah, dengan kita memberikan makan
kepada orang yang membutuhkan itu, masuklah rasa hati senang kepada dirinya. Maka kita mendapatkan nilai tadi itu, idkhalus surur 'alal qalbil mu'min afdalul a'mal, mendapatkan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan amal. Para pemirsa yang sangat dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi bentuk yang memasukkan rasa bahagia dalam hati orang mukmin, au yakshifu anhu karban, menghilangkan rasa kerupekan, menghapuskan rasa galau orang lain. Kalau bahasa milenialnya galau. Jadi kita lihat tetangga dia merenung sendirian di pojok umpama begitu ya, merenung. Nah, kita samperin orang tersebut, tanyakan, sampean itu kenapa? Susah kenapa? Saya begini, dan sampean memberikan masukan supaya orang itu tidak susah. Dengan memberikan tadi, menghilangkan rasa khawatir, menghilangkan rasa kerupekan, atau menghilangkan rasa sedih dalam hati orang tersebut, kita termasuk mendapatkan afdalul a'mal, utamanya amal. Dan orang yang tersebut sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, au yaqdilahu dainan. Selanjutnya, apa yang dimaksud atau salah satu contoh memberikan rasa bahagia kepada hati orang mukmin, yaitu au yaqdilahu dainan, memberikan membantu orang untuk membayar hutangnya. Jadi kalau kita mampu melihat tetangga kita dia terbelit hutang, dan kita bisa membantu sedikit dari kesusahannya orang tersebut atau tetangga kita, itu sangat dicintai oleh Allah. Ahabbul ibadi ilallahi ta'ala, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya mau'idhah atau nasihat-nasihat yang disampaikan oleh yang ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitab ini adalah wa khoslatani la syai'a akhbathu ay anjasu minhuma asyirku billah wa durbil muslimin fi abdanihim aw amwalihim. Khoslatani laisa akhbasu, ada dua perkara yang sangat kotor. Ada dua perkara yang sangat kotor, ay anjasu, yang sangat najis, dianggap najis ini perkara ini. Tidaklah ada dua perkara yang kotor atau dua perkara yang najis ini. Yang pertama adalah asyirku billahi wa durbil muslimin. Yang pertama, perkara yang dianggap kotor oleh Allah, yang dianggap paling najis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah asyirku billah, menyekutukan Allah. Dia tidak iman kepada Allah, syirik, kalau bahasanya syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan syirik ini adalah suatu perbuatan yang sangat kotor dan sangat najis mungku Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua, wa durbil muslimin, memberikan kebahayaan kepada orang muslimin. Ini adalah perbuatan yang sangat kotor dan sangat najis menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. La sayya akhbasu ay anjasu minhuma asyirku billah wa durbil muslimin, memberikan bahaya kepada orang lain,
Memberi bahaya dalam segi apa? Fi abdanihim, dalam badannya orang lain itu. Jadi kita membunuh orang lain, contohnya membunuh orang lain, menyakiti badannya orang lain, ini termasuk memberikan bahaya kepada orang lain. Ini sangat dua perkara ini termasuk perkara yang sangat kotor, yang sangat najis muka Allah Subhanahu wa taala. Au amwalihim, atau terhadap harta-harta orang lain. Jadi kita mengambil hak yang bukan haknya. Tetangga kita, haknya kita ambil hartanya. Baik itu secara mengambil yang tidak dihalalkan oleh Allah, atau menipu muslihat dalam harta orang lain. Itu termasuk membahayakan orang lain bil muslimin. Maka perbuatan itu adalah perbuatan yang sangat kotor, yang sangat najis. Fa inna jami'a awamirillahi ta'ala turja'u ila khoslatani at-ta'zimu lillahi ta'ala wasyafaqatu lil khalqi. Ka qaulihi ta'ala aqimus salata wa atuz zakata, wa qauluhu ta'ala ushkurli wa liwalidayk. Dari contoh dua tadi, fa inna jami'a awamirillahi ta'ala, sesungguhnya dari semua perintah-perintah Allah tadi yang telah saya sebutkan di atas, turja'u ila khoslatani, itu kembali kepada dua hal. Yang pertama tadi, kita tidak boleh syirik kepada Allah, dan kita tidak boleh membahayakan orang lain, tidak boleh membahayakan dalam kebadannya, anggota badannya kita tidak boleh bahayakan, atau kepada hartanya juga tidak boleh membahayakan. Semuanya itu kembali kepada dua hal. Yang pertama adalah at-ta'zimu lillahi ta'ala, yaitu ta'zim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak syirik kepada Allah, berarti kita itu melaksanakan ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyafaqatu lil khalqi, kita tidak melaksanakan bahaya kepada orang mukmin, kepada sesama, termasuk wasyafaqatu lil khalqi, yaitu memberikan kasih sayang kepada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ka qaulihi ta'ala, seperti yang telah disebutkan oleh Allah dalam suci Al-Quran, aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimus shalah, tegakkanlah salat. Ini salah satu bentuk takzim kita kepada Allah untuk melaksanakan semua perintah-perintah Allah. Wa atuz zakah, dan melaksanakan zakat ini salah satu bentuk kita memberikan belas asih kepada makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memberikan sedekah, kita memberikan zakat, kita memberikan sedekah, infak. Ini salah satu bentuk syafaqah li khalqihi, belas asih, kasih sayang kepada sesama muslim, kepada umat Islam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu bentuk tadi belas asih kepada makhluknya Allah yang dicontohkan dalam Al-Quran, aqimus shalah, termasuk takdim kepada Allah, wa atuz zakah, termasuk memberikan syafaqah kepada orang lain. Saya menukil ceramahnya Kiai Mukhtar Syafaat waktu itu di kesempatan beliau di pengajian. Saya mengutip dawuh beliau, aslu jami'il khataya hubbud dunya wa aslu jami'il fitani manul usyuri waz zakah. Asal muasalnya semua kesalahan kita, asal muasalnya kesalahan kita adalah hubbud dunya, karena terlalu cinta kepada dunia.
Karena kita terlalu banyak atau cinta kepada dunia, maka biasanya semua kekeliruan, ya, kekeliruan, kesalahan-kesalahan itu timbulnya awal mulanya adalah hubbud dunya, kata beliau. Wa aslu jam'il fitani manul usyuri waz zakat. Dan asal muasalnya semua musibah yang tertimpa kepada diri kita adalah mencegah kita untuk melaksanakan sedekah, zakat. Manul usyuri maksudnya adalah sedekah wa zakati dan zakat. Karena kita tidak bersedekah, karena tidak kita bersedekah, tidak berinfak dan tidak menunaikan zakat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu bentuk asal muasalnya musibah itu turun kepada kita. Jadi kalau umpama di keluarga kita ada orang sakit tidak kunjung sehat, sakit lagi, sakit terus menerus tidak kunjung sehat, atau rumahnya kebakaran, bangun lagi kebakaran lagi, bangun lagi kebakaran lagi, atau musibah-musibah yang lain, itu bisa jadi kita menahan harta kita untuk memberikan kepada orang lain. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sangat terhingga. Sebelum kami menutup perjumpaan pada malam hari ini, kami ingin membacakan salah satu amalan dari Imam An-Nawawi dalam kitabnya. Barang siapa yang membaca amalan ini, kata Imam Nawawi, wa min asbabi husnil khatimah al-muwadhabatu ala hadhihi du'a. Jadi orang yang melanggengkan atau terus menerus membaca doa ini, kata Imam Nawawi, insyaallah nanti ketika menjelang akhir hayatnya diberikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Apa doa yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya? Bismillahirrahmanirrahim. Salah satunya adalah Allahumma ghfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma afin ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma hafad ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad rahmatan ammatan ya rabbal alamin. Doa ini bisa para pemirsa membacanya setiap waktu sholat. Insyaallah, kata Imam Nawawi, siapa orang yang melanggengkan atau terus menerus membaca doa ini, kelak ketika ya di sakratul mautnya, insyaallah matinya adalah mati keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekiranya cukup yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.